warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar semua, semoga kalian senantiasa sehat, semangat, dan penuh inspirasi. Selamat bergabung di podcast Empowerment, dan saya senang sekali hari ini bisa menemani kalian di episode podcast kali ini. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Topik yang akan kita angkat hari ini menurut saya sangat menarik sekaligus penting, yaitu merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Kita semua tahu bahwa Indonesia, bahkan dunia ini, kaya sekali dengan perbedaan, entah itu dari agama, budaya, bahasa, adat istiadat, atau bahkan cara pandang dalam melihat suatu masalah. Seringkali perbedaan bisa jadi memicu konflik kalau tidak dikelola dengan bijak. Tapi di sisi lain, perbedaan juga bisa menjadi kekuatan besar kalau kita mampu menghargai dan merangkulnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa merajut kebersamaan di tengah perbedaan itu? Untuk menjawabnya, saya tidak sendirian hari ini. Hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan ada Kak Abdul Basit dan di sebelah saya ada Kak Irenius Feril. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Kak Abdul Basit untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Dinda. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit. Di sini saya diamanai untuk menjadi narasumber di podcast Empowerment Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Dengan tema apa, Kak? Temanya merajut kebersamaan di tengah perbedaan, Kak. Ya, merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Jadi di sini saya diamanai untuk menjadi narasumber di perspektif di agama Islam. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Kak Irenius Feril, boleh silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Irenius Feril Ferdinand. Saya dari angkatan 2024, tempatnya dari kelas D. Di sini saya dari tim podcast Empowerment sebagai perwakilan dari narasumber agama Katolik. Oke, teman-teman semua, sahabat pendengar sudah berkenalan kan dengan narasumber luar biasa kita hari ini. Langsung aja ya, Kak. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam topik yang lebih mendalam, saya rasa penting sekali bagi kita untuk kembali ke makna dasarnya terlebih dahulu. Karena kalau kita bicara soal kebersamaan di tengah perbedaan, pasti setiap orang punya pandangan, pengalaman, bahkan cara memaknainya masing-masing. Jadi langsung aja ya, Kak. Menurut Kak Basit, bagaimana sebenarnya kita memaknai merajut kebersamaan di tengah perbedaan dan mengapa tema ini penting untuk kita bahas sekarang, khususnya di lingkungan kampus yang penuh dengan keberagaman? Oke, baik, terima kasih Kak Dinda. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Menurut saya di tema kali ini sangat penting, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita di kampus di UNESA banyak sekali bertemu dengan perbedaan, keberagaman, mulai dari suku, ras, agama, budaya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kita di sini dituntut untuk bisa menghargai dan bertoleransi tentunya di sekitar kita. Sesuai semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, sebagai masyarakat Indonesia kita harus menghargai perbedaan itu. Jadi di tema ini saya rasa harus bisa dimaknai lebih dalam lagi, apalagi terkhusus pada mahasiswa. Yang pertama, kita pastinya di lingkungan kampus itu menemukan berbagai jenis keberagaman. Bagaimana sikap kita bertoleransi, menghargai perbedaan, dan juga memaknai keadilan. Di sini saya memaknai keadilan tersebut tidak harus sama, apalagi kita keberagaman banyak. Jadi saya memaknai keadilan harus ada perspektif tertentu. Jadi yang pertama, adil itu harus ada proporsinya, dan yang kedua harus bisa sama rata. Jadi seperti itu. Meskipun kita ditakdirkan memiliki perbedaan, harus kita tetap menghargai satu sama lain. Jadi seperti itu. Berarti kayak 50-50 gitu ya, Iya, Kak? Oke, betul. berarti harus seimbang Harus antara seimbang. Oke. Kalau menurut Kak Feril? Kalau menurut saya, kita kan hidup bakalnya di masyarakat. Jadi seenggaknya kita itu kan kampus itu kayak miniatur dari masyarakat Indonesia. Ya, betul. Jadi keberagaman mulai dari kayak Mas Basit tadi, mulai dari suku, ras, agama.
Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Apalagi kita besok akan menjadi penerus bangsa ini. Kalau kita bersifat apatis, ya fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Oh Jadi iya. nggak ada. Iya, iya. Berarti kembali lagi ke semboyan Pancasila Iya, gitu betul, ya Kak. betul. Oke. Lanjut ya Kak ini. Oke, lanjut. Oke. Setelahnya ada pertanyaan menarik lagi. Ini tentang sebelumnya tadi dari penjelasan tadi kita bisa lihat bahwa merajut kebersamaan itu bukan hanya sekedar konsep tapi sebuah kebutuhan nyata. Namun tentu saja dalam praktiknya perbedaan tidak selalu mudah dikelola. Ada kalanya perbedaan itu justru menimbulkan tantangan. Iya. Dan ini menimbulkan perspektif baru nih. Iya. Jadi pertanyaannya, menurut Kak Basit, apa tantangan terbesar dalam membangun kebersamaan di tengah perbedaan? Oke, pertanyaan yang cukup bagus juga. Kita sebagai mahasiswa juga pasti ada tantangan di tengah perbedaan ini. Kita sebagai manusia juga memiliki tujuan utama kita, terus memiliki kepentingan mungkin ya. Kita sebagai mahasiswa, terus calon pemimpin bangsa harus bisa memposisikan diri kita. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai masyarakat atau manusia yang benar-benar bisa beradaptasi di lingkungan apapun. Itu tantangan terbesar. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang sifatnya bisa apa ya, mengancam dari karena perbedaan itu kan pasti akan adanya konflik. Iya, Jadi kita harus bisa mentolerir itu, dan juga bagaimana strategi kita agar di perbedaan ini jangan sampai adanya konflik. Jadi seperti itu tantangan Iya. terbesar dari saya. Tapi kan selalu ada percikan-percikan kecil ya, Iya, Kak. pasti. Iya. Jadi setiap kan kita sebagai manusia yang memang butuh untuk berinteraksi sosial karena kita juga makhluk sosial ya. Jadi Iya. tetap ada konflik-konflik kecil Iya, gitu ya, pasti Kak. ada. Kalau menurutnya Kak Feril? Kalau menurut saya tuh tantangannya tuh konflik ya. Mhm. Kalau konflik itu wajar dalam sebuah keberagaman. Karena gimana ya? Kita kan individu itu memiliki karakter yang beda-beda. Ada yang keras, ada yang pokoknya bervarian lah. Ada yang mungkin lemah lembut gitu kan. Jadi betul. karakteristiknya itu beda-beda. Mungkin dari kategori itu, dari sudut pandang masing-masing individu mesti ada munculnya konflik di lingkungan keberagaman. Oke, berarti teman-teman, jadi memang kalau kita sebagai makhluk sosial itu sangat boleh sekali kalau ada terjadinya percikan atau konflik. Nah, kalau semisal terjadi konflik di tengah keberagaman, semisal di dalam suatu forum ada yang perspektif agama berbeda nih ya, terus ternyata mereka sedang berkonflik. Menurutnya Kak Basit dan Kak Feril, untuk menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Oke. Kembali lagi ke konteks agama ya. Misal ada perdebatan tertentu, itu pastinya ada suatu masalah yang terjadi. Misal di dalam perdebatan atau forum perbedaan agama, pasti ada tujuan untuk menyelesaikan sesuatu apapun. Jadi kalau misal di situ adanya perbedaan, itu wajar. Adanya konflik itu wajar karena dari mereka memiliki tujuan masing-masing, memiliki kepercayaan masing-masing. Akan tetapi bagaimana kita memposisikan diri sebagai masyarakat Indonesia tetap mengedepankan semboyan kita itu, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menurutnya Kak Feril? Kalau menurut saya, kita kan dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau di ajaran Katolik ada semboyan, ada pada kutipan kitab suci itu, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kita sudah dimusuhi, jadi seenggaknya kamu jangan memusuhi balik. Oke, betul. Nah, jadi kita harus merangkulnya supaya lihat permasalahannya apa. Iya. Kita harus yang klarifikasi. Oke, berarti dari akarnya dulu ya dicari gitu ya. Oke. Sangat menarik sekali ya teman-teman jawaban dari narasumber kita. Dan tadi juga kita sudah mendengar bagaimana tantangan muncul dalam proses membangun kebersamaan. Namun kalau kita lihat dari sisi lain, bayangkan saja nih teman-teman, kalau semua orang sama, mungkin hidup kita akan terasa membosankan dan tidak akan berkembang. Justru dengan adanya perbedaan, kita jadi bisa saling melengkapi dan belajar hal-hal baru. Ya, menurutnya Kak Basit dan Kak Feril, bagaimana caranya agar perbedaan yang ada ini tidak menjadi penghalang, melainkan justru menjadi kekuatan yang memperkuat kebersamaan kita? Silahkan Kak Basit. Oke, bagaimana dengan perbedaan ini bukan menjadi penghalang ya untuk kita bersatu.
sebenarnya hal-hal seperti ini sudah tidak asing lagi, apalagi kita hidup di Indonesia. Menurut saya dengan adanya tekanan tersebut ya, adanya perbedaan, adanya konflik, itu bagaimana memposisikan diri kita untuk menjadi masyarakat Indonesia yang baik. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Dengan adanya hal itu, kita akan terdorong untuk bagaimana mempersatukan itu dengan memposisikan diri untuk bisa memiliki tujuan persatuan tersebut gitu. Jadi dengan adanya tantangan, kita tidak boleh mundur. Jadi tetap melangkah ke depan, melewati prosesnya dan mencari solusi. Oke. Terima kasih Kak Basit. Kalau menurutnya Kak Feril? Kalau menurut saya kan kita itu di Indonesia itu kan banyak varian agama, 5 ya yang Iya, diakui 5. negara kita. Jadi kalau menurut saya terutama di Jawa itu kan bervarian banget ya. Ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Islam. Jadi menurut saya ya itu hal yang lumrah. Kan kita Indonesia. Sedangkan Indonesia itu dari dulu memang sudah banyak varian agama. Jadi menurutku ya itu nggak usah menjadi penghalang yang kaku lah. Yang penting kan kita satu tujuan untuk negeri kita Indonesia. Oke, berbeda-beda tapi tetap satu. Gitu. Oke. Nah, ini nyambung nih untuk dari pengalamannya Kak Basit dan juga Kak Feril, apakah pernah mengalami perbedaan dalam kebersamaan? Semisal kayak apa ya? Perbedaan antara kamu Kristen, kamu ini kayak gitu. Pernah nggak dalam suatu forum terjadi seperti itu? Oke, baik. Mungkin pengalaman perbedaan ya. Kita di Indonesia juga tidak hanya agama ya, mulai bahasa, suku, ras, agama. Pertama kali saya merantau ke Surabaya itu sangat culture shock karena kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Jadi di situ tidak hanya saya yang merasakan perbedaan itu, jadi teman-teman saya juga pasti merasakan. Meskipun sama-sama Jawa, itu pun masih adanya perbedaan bahasa. Contohnya seperti daerah Jawa Selatan ya, daerah Jawa bagian Tulungagung, terus Mojokerto dan lain-lain itu bahasanya lebih halus kan. Sedangkan saya dari Lumajang itu bahasanya lebih kasar. Jadi di situ pun terjadinya perbedaan. Jadi bagaimana kita memposisikan diri meskipun adanya perbedaan itu. Jadi itu. Terus ada perbedaan lagi di suku juga, di UNESA juga sudah berbagai kalangan mahasiswa dari berbagai provinsi ya, luar pulau, dari Papua, terus dari Sulawesi itu banyak sekali sudah. Jadi bagaimana kita bisa bertoleransi lebih tinggi lagi gitu, mulai dari cara kita berteman, cara kita berinteraksi gitu. Di situ saya merasakan bahwa meskipun adanya perbedaan ini, bagaimana kita belajar gitu aja. Kita tidak boleh mempermasalahkan. Contohnya membuat konflik, rasis, apalagi itu ya, rasis itu sangat disayangkan sekali buat teman-teman mahasiswa yang masih rasis, apalagi notabene itu dia menganggap itu bercanda. Tapi menurutku itu nggak baik ya teman-teman. Bagaimana kita berteman dengan baik dengan orang-orang yang mungkin memiliki perbedaan yang kita temui gitu kan. Oke itu. Terus menurut saya jika ada perbedaan itu, kembali lagi yang sudah saya sampaikan tadi, manfaatkan itu untuk menjadi pembelajaran, menambah pengalaman baru, ilmu baru. Misal saling sharing, mulai dari apa sih makanan khas di daerahmu gitu kan ya. Apa sih yang menjadi kesamaan antara kepercayaan kita gitu. Kita bisa sharing-sharing, bisa belajar dan memanfaatkan itu untuk menambah ilmu. Oke. Terima kasih Kak Basit. Kalau dari pengalamannya Kak Feril? Kalau dari pengalaman saya sendiri itu sering sih, terutama masalah agama. Kan saya kan di sini minoritas Katolik kan saya. Banyak yang menganggap saya itu Muslim. Iya, kayak diajak sering. Betul. Ayo sholat, ayo, tapi udah terbiasa sih. Tapi aku bilang mohon maaf saya bukan Muslim, tapi saya Katolik gitu. Masih biasa sih sebenarnya apalagi di Indonesia ini kan. Betul, sangat sering ditemui Sering sekali. terjadi gitu ya. Kalau saya masalahnya itu, tapi dengan demikian kan kita dapat melihat bahwa saya ya nggak membuat sampai sakit hati ya enggak. Biasa seperti itu ya, nggak usah buat konflik nanti ya malah repot ke depannya. Jadi ya hal-hal yang biasa kan ya, orang nggak semua tahu tentang agama kita, ras kita gitu.
Terima kasih ceritanya yang sangat inspiratif dari Kak Basit dan juga Kak Feril. Dari pengalaman narasumber kita, kita jadi bisa belajar bahwa kebersamaan itu memang butuh aksi dan juga pengorbanan. Seperti Betul. tadi kayak dari Kak Feril, oh ternyata suatu masalah itu tidak perlu perpanjang gitu ya. Jadi kayak ya udah dianggap seperti biasa aja gitu. Lalu selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana peran mahasiswa dan generasi muda dalam menjaga kebersamaan di lingkungan yang beragam seperti kampus? Gimana, Oke. Kak Basit? Oke, peran mahasiswa ya. Peran mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa yang eh, digarisbesarkan akan memimpin negara kita. Jadi manfaatkan momen-momen pada saat kalian kuliah itu bagaimana eh, pada saat menemukan masalah itu kita bisa mencatat lah apa yang perlu kita rubah. Contohnya seperti permasalahan di perkuliahan, permasalahan kalian pada saat mengikuti kegiatan atau dan lain-lain. Apalagi permasalahan perbedaan. Jadi kita dituntut untuk menjadi generasi yang bisa berdampak ke depan. Bagaimana kita mengevaluasi diri atau mengevaluasi uh, suatu permasalahan yang ada di lingkungan kampus, apalagi uh, yang bisa kita terapkan di masyarakat nanti. Itu peran mahasiswa di tengah perbedaan. Terus bagaimana kita menyikapi hal-hal yang apa ya, istilahnya tidak perlu dipermasalahkan begitu besar. Contohnya seperti perbedaan. Nah, seperti itu. Mungkin kita bisa mengeksplor diri kita agar kita juga mendapatkan suatu hal yang bisa kita selesaikan nantinya, yang bisa kita terapkan di masyarakat apalagi. Contohnya seperti sesuai dengan tema kita perbedaan. Saya rasa mahasiswa masih apa ya? Masih kurang dalam respect atau menelaah lagi tentang perbedaan. Mungkin bisa diterapkan di lingkungan pertemanan dulu, apalagi terus kita bisa mengeksplor lagi di lingkungan mungkin organisasi. Iya, betul. Terus pas kita lulus nanti bisa langsung menerapkan hal itu sesuai dengan tujuan kita awal di lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih Kak Basit untuk jawabannya. Kalau dari Kak Feril? Kalau kita kan peran ya tadi ya. Iya, pertanyaannya. peran mahasiswa. Ya, kita kan seorang mahasiswa. Jadi kita itu melihat realitas sosialnya saja. Jadi nggak usah muluk-muluk terlalu tinggi karena kita mahasiswa. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil aja loh. Kita akan berpengaruh ke masa Iya, depan. betul. Karena kita mulai dari mungkin ketemu sama orang dari timur, mungkin dari Papua. Halo bro, atau kita menyapa biasa aja, nggak usah Biasa aja. kayak kan banyak orang berspekulasi itu kayak aduh itu orang Papua, aduh nanti OPM gitu. Oh, iya. Ya, Nggak boleh seperti banyak sih. ya banyak karena Apalagi ini ya mimim agama gitu. Betul. Oh, iya. Sangat ya eh, sebenarnya sensitif. sensitif Iya. banget ya Betul, teman-teman. karena kita seolah-olah kan mendiskriminasi Iya, dari betul. salah satu golongan tersebut. Jadi seenggaknya kita itu mulai dari hal yang seperti dulu. Jadi attitude kita sudah terjaga, nah baru kita meranjak ke lingkungan masyarakat. Oke. Mungkin itu Jadi dari memang perbedaan itu bisa dimulai dari langkah kecil kita, Iya. teman-teman gitu. Kan beberapa mahasiswa itu beranggapan misal nih ada mahasiswa yang non Islam itu pada saat bulan puasa itu tidak enak mau makan di sembarangan tempat kan karena banyak orang puasa, karena beliau juga minoritas ya di sini. Mungkin itu hal-hal yang apa ya, sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Mungkin kita beranggapan merasa tertekan karena kita tidak dibebaskan gitu, karena mungkin menghargai orang-orang yang muslim. Tapi menurutku mungkin langkah-langkah kecil tersebut bisa apa ya, menumbuhkan empati atau solusi buat Peduli sekitar, gitu ya, peduli gitu. peduli. Terus untuk apa namanya, beberapa mahasiswa juga beranggapan kampus belum bisa mewadahi kampus inklusif gitu kan, untuk perbedaan-perbedaan. Tapi kita kembali lagi, bagaimana kita membuat langkah kecil untuk perubahan itu gitu kan ya. Terutama di lingkungan kampus, bagaimana kita membuat langkah tersebut sehingga langkah-langkah kita itu bisa tersebar luas kepada mahasiswa lain gitu. Oke. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Kak Basit dan juga Kak Feril.
Dan dari diskusi hari ini kita belajar bahwa merajut kebersamaan di tengah perbedaan adalah bagian penting dari proses pemberdayaan. Perbedaan itu juga bukanlah penghalang, justru menjadi modal besar untuk saling melengkapi, menguatkan, dan berkembang bersama. Sebagai mahasiswa, kita punya peran strategis untuk menumbuhkan sikap toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial agar keberagaman menjadi kekuatan nyata bukan hanya sekedar jargon. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih kepada Kak Basit dan Kak Feril atas insight yang sangat bermanfaat serta kepada seluruh sobat pendengar yang telah setia mengikuti sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi agar kita semua semakin berdaya dan mampu menebarkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang tentu akan menghadirkan tema-tema menarik bersama Kabinet Empowerment. Mari kita terus bergandeng tangan, merajut kebersamaan dan mewujudkan masyarakat yang rukun, kuat, serta penuh makna. Saya Dinda Nur Hamidah, pamit undur diri, tetap semangat dan jangan lupa bahagia selalu ya. Jargon dulu ya Kak. Oke. Kabinet Empowerment, Suara Karya. IPS Is It's our home.